Maka apa pertanyaan yang timbul? Ustaz, bagaimana supaya level up kami hidup baik bersama Al-Quran? Paling tidak ada beberapa hal yang kita lakukan. Level pertama, baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, terus menerus. Baca aja dulu. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah yang belum baca Quran, baca. Ambil Quran, baca. Itu yang paling pertama, yakni tilawah, kemudian juga membaca dan tilawah. Artinya membaca dalam bacaan, tilawah, memahami kandungan-kandungan ada dalamnya. PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah SWT, Ramadan bersama kita. Jangan sampai dia terlewat, kemudian kita tidak menangkap kebaikan di dalamnya. Karena dalam Ramadan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Awwaluha rahmah, awsatu maghfirah wa akhiru bitkum minan nar. Ada rahmat yang Allah turunkan, ada sempurna Allah berikan, dan ada juga penjagaan dari neraka yang Allah sempurnakan. Maka jangan sampai kita melewati Ramadan tanpa kebaikan-kebaikan. Mari kita ikuti Ramadan, mari kita enjoy bersama Ramadan, mari kita terus hidup bersama Ramadan sehingga kita betul-betul mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Ramadan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Ramadan bulan sabar, Ramadan bulan berkah, Ramadan bulan kebaikan, dan yang terpenting lagi Ramadan bulan Al-Quran. Karena memang Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ayat yang sering juga kita baca, Inna andalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di ayat yang lain juga Allah firmankan, Syahrul Ramadan alladzi undila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka mari kita level up hidup kita level up lagi kebaikan kita di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi petunjuk yang paling baik. Makanya di awal Al-Quran, pemirsa yang dirahmati Allah, surah Al-Baqarah yang pertama, ya setelah Al-Flamin, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Alkitab, ini Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan, no doubt, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk dan integritas kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Maka ini sinergi antara efek daripada puasa la'allakum tattaqun, kemudian juga Ramadan, kemudian juga Al-Quran yang juga hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi mereka bertakwa. Maka takwa menjadi kekuatan terbaik dalam hidup kita untuk merubah hidup ini. Karena memang difirmankan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Maka yuk sempurnakan Ramadan kita dengan terus tadabbur Al-Quran, dengan terus dekat dengan Al-Quran, dan level up bersama Al-Quran. Maka apa pertanyaan yang timbul? Ustaz, bagaimana supaya level up kami hidup baik bersama Al-Quran? Paling tidak ada beberapa hal yang kita lakukan. Level pertama, baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, terus menerus. Baca aja dulu. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah yang belum baca Quran, baca. Ambil Quran, baca. Itu yang paling pertama, yakni tilawah, kemudian juga membaca dan tilawah. Artinya membaca dalam bacaan, tilawah, memahami kandungan-kandungan ada dalamnya. Setelah kita membaca dan tilawah, tadabburi lagi, dekati lagi, dalami lagi, dekat dan sempurnakan lagi. Ya, setelah kita tadabburi, pahami dengan sempurna. Setelah kita pahami sempurna, baru nanti kita implementasikan tatbik dalam kehidupan kita. Kalau bahasa keren orang katakan living Quran. Itu makanya kita punya level yang baik, ya, living Quran. Living Quran artinya kita hidupkan diri kita bersama Al-Quran. Karena siapapun yang dekat dengan Al-Quran, siapapun yang memberikan Al-Quran kekuatan, insya Allah hidupnya akan tenang. Tapi ketika mereka lupa dengan Al-Quran, na'udzubillah, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun di antara kita yang enggan lagi dekat dengan Al-Quran, tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pada tadi awal dikatakan la raiba fihi, tiada keraguan, tapi enggan, fa innalahu ma'isyatan danka, maka orang ini akan mendapatkan hidup yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Kemudian mereka berkata, lima hasyartani a'ma kuntu basir, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Dulu kami di dunia melihat. Atatka ayatuna fanasitaha, dulu kami datangkan Al-Quran, dulu kami berikan Al-Quran, fanasitaha, engkau lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun engkau terlupakan karena engkau lupa dengan Al-Quran ketika berada di dunia. Yuk level up hidup kita dengan senantiasa tadbik, living Quran, menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, Al-Quran dalam keluarga kita, Al-Quran dalam masyarakat kita, dan Al-Quran dalam kehidupan kita. Makanya pemirsa, khususnya kita di Jambi, itu sering saya bilang, JAMBI, Jambi, jadikan Al-Quran membangun bangsa Indonesia. Yuk,
Makanya seluruh adat kita, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Maka manfaatkan itu dengan baik. Inilah kekuatan kita untuk menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, untuk menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul tadbikul Quran dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Apa efek daripada tadbik Al-Quran? Banyak sekali. Ada ketenangan yang hadir dalam kehidupan kita, ada ketenangan hadir dalam keluarga kita, ada ketenangan hadir dalam kehidupan kita. Karena ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir kepada yang dimaksud dibaca Al-Quran, tatmainul qulub, maka insya Allah akan menenteramkan hati kita dan akan menenangkan hati kita insya Allah. Kemudian juga dengan kita level up Al-Quran, membacanya, memahaminya dan mengamalkannya, insya Allah kita pun juga akan mendapatkan sebuah kebaikan dan nilai-nilai akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Karena Allah firman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu karena Al-Quran, ya, darajat dengan beberapa derajat yang sempurna. Maka ketika mereka dengan Al-Quran, insya Allah mereka akan betul-betul hidupnya akan level, hidupnya akan baik dan up dengan sempurna insya Allah. Kemudian yang ketiga, dengan Al-Quran kita akan menjadikan solusi kebaikan, dan Al-Quran telah menjadi jalan kehidupan kita. Inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam. Sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk dengan jalan yang lempang, jalan lurus, tidak ada belok-belok. Maka Al-Quran menjadi petunjuk paling sempurna. Karena Al-Quran itu subhanallah bisa menjadi petunjuk jalan kehidupan kita fid dunya ilal akhirah. Tidak pernah Al-Quran itu membuat kita susah, tidak pernah Al-Quran itu membuat kita rusak, tapi justru Al-Quran mengantarkan kita berkebaikan. Karena itulah kitab suci yang datang dari Allah, yang diturunkan dari Muhammad, kemudian menjadi akhlak dalam kehidupan kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana Rasulullah hulukul Quran, yang membuat Nabi Muhammad sukses karena Al-Quran menjadi pandangan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita mampu untuk level up kehidupan kita, level up keluarga kita, level up masyarakat kita. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi kekuatan untuk menjadi petunjuk. Bulan inilah bulan Ramadan, bulan turun Al-Quran. Ya, karena itulah Allah berikan kebaikan kepada Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk. Dengan Al-Quran kita tahu semuanya. Dengan Al-Quran kita paham semua. Maka dalam rukun iman, salah satu antaranya percaya kepada kitab-kitab Allah, di antaranya Al-Quran. Karena Al-Quran sudah merangkum semua kitab yang ada, yang dulu sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Ya, rangkuman itu semua dalam Al-Quran. Dan petunjuk-petunjuk itu akwam, lurus dan sangat baik dalam hidup dan kehidupan kita. Manfaatkan Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kebaikan dalam hidup kita. Maka tadi pemirsa yang dirahmati Allah, baca Al-Quran, kemudian juga pahami Al-Quran, kemudian sempurnakan Al-Quran dan living dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Dengan itulah kita akan senang dan bahagia karena Al-Quran akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran, kalau kita jauh Al-Quran, maka na'udzubillah, ma'isyatan dhanka. Hidup kita akan sempit, bahkan kita akan buta dalam perjalanan. Karena inilah yang menjadi peta panduan kita, inilah yang menjadi panduan kehidupan kita Al-Quran. Kalau di dunia, mungkin barangkali kita berjalan harus dengan Google Map, supaya kita tahu di mana arah dan tujuan yang akan kita datangi. Tapi ketika kita ingin pergi ke akhirat, kita kan tidak pernah tahu. Pakai Google Map ke akhirat itu nggak kena, pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Maka Google Map-nya adalah Al-Quran, petunjuknya Al-Quran untuk sampai kepada jalan kesempurnaan dan kemuliaan. Maka dari itu pemirsa yang dirahmati Allah, mari level up kehidupan kita dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk, Al-Quran menjadi kebaikan, dan Al-Quran menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, pasti dia akan memberikan petunjuk dan kebaikan kepada kita. Semoga Ramadan tahun ini menjadi sebuah komitmen kuat. Kita akan cinta Al-Quran, kita akan sayang Al-Quran, dan kita juga cerdas bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Syukran, madum tufil wa barakat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.